Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sahabat pendidikan yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam acara podcast Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 bersama Ustadz Muhammad Idris Effendi ST, Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Timur, yang akan berbincang tentang tema dan seputar gagasan pendidikan JSIT Jawa Timur di tahun 2022 ke depan. Apa kabar Ustadz Idris pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Ustaz di hari terakhir Ramadan. Sangat ceria wajahnya. Sepertinya sudah mudik ini Ustadz ya? Sudah sampai di Pasuruan ini. Masya Allah. Baik Ustadz, selamat menyambut Idul Fitri besok insya Allah. Semoga semua amal ibadah diterima oleh Allah dan sekaligus selamat menyambut hari peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sahabat pendidikan yang saya hormati, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Idris ya seputar peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 ini yaitu Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Saya yakin Mas Menteri atau Kementerian memilih tema ini karena kita 2 tahun mengalami masa pandemi di mana terjadi learning loss yang luar biasa sehingga kita sekarang harus bangkit ya, harus kita bergerak untuk pemulihan. Ustadz Idris, bagaimana pandangan Ustadz Idris tentang tema peringatan Hardiknas 2022 ini? Iya, baik, luar biasa ini. Jadi tema yang tepat menurut kami. Ada 2 aspek yang benar-benar difokuskan pada peringatan Hardiknas tahun ini, yaitu pada aspek pemulihan pasca pandemi 2 tahun ya, yang dampaknya luar biasa bagi proses layanan pendidikan di negeri kita, di mana anak-anak yang terbiasa belajar langsung bersama guru-gurunya terpaksa ya dalam tanda kutip mereka harus belajar jarak jauh selama 2 tahun, dampaknya luar biasa. Memang dibutuhkan yang namanya pemulihan di sini. Yang kedua, ini juga sejalan dengan tema pemerintah yang sedang menguatkan kurikulum baru ya, Merdeka Belajar, yang itu juga perlu disiapkan oleh semua unsur yang ada di pendidikan kita ini. Begitu Ustaz. Ya, baik. Ini kalau kita lihat Ustadz Idris ini sebagai Ketua JSIT Jawa Timur, ini ada 400 atau sekitar 400 ya, sekolah Islam terpadu di Jawa Timur yang menjadi anggota. Bagaimana kesiapan sekolah-sekolah Islam terpadu yang menjadi anggota JSIT dalam menyambut Merdeka Belajar? Iya, secara umum sikap kita itu mendukung upaya dan kebijakan pemerintah dalam rangka memajukan kualitas pendidikan. Di antaranya adalah melalui perubahan kurikulum atau pembaruan kurikulum. Saya yakin pembaruan kurikulum ini juga bagian dari penyikapan terhadap dampak pandemi ini ya. Terus bagaimana kesiapan sekolah-sekolah kita di anggota JSIT Jawa Timur? Secara umum sekolah kita siap ya. Bahkan secara prinsip kami bersepakat sekali bahwa setiap satuan pendidikan itu diberikan kewenangan untuk mengelola kurikulumnya, untuk memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan ciri khas sekolahnya. Dan ini sejalan dengan prinsip yang ada di kurikulum baru ini. Tinggal bagaimana sekolah-sekolah kita itu mendaftar kurikulum merdeka, yang mayoritas sudah mendaftar ya, apalagi dari pemerintah sendiri masa perpanjangan pendaftarannya akan berakhir sudah berakhir kemarin tanggal 30 April ya, tadi malam. 30 April ya. Dan insya Allah mayoritas sekolah-sekolah anggota JSIT Jawa Timur sudah mendaftar kurikulum merdeka, termasuk sekolah kami yang ada di Altuswa Surabaya pun semua sekolahnya sudah ke arah sana. Begitu Ustaz. Ya, ini ada 3 bagian penting menurut saya yang harus
perhatikan ya di JSIT, saya yakin ini sangat-sangat penting. Yang pertama, substansi dari kurikulum Merdeka yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Yang kedua, karena sekolah-sekolah Islam terpadu ini menjadi komunitas anggota dari JSIT, pasti JSIT juga punya standar ya, punya value, punya nilai-nilai ya yang menjadi khas setiap organisasi biasanya juga punya ya. Nah, yang ketiga tentang konteks lokal masing-masing sekolah ya, yang tentunya setiap sekolah, setiap daerah pasti berbeda-beda ya. Dari Pacitan sampai ke Sumeneb ya, dari Banyuwangi sampai ke Tuban pasti karakteristik sekolahnya berbeda-beda. Nah, bagaimana menurut Ustadz Edris menyikapi kebijakan atau proses implementasi dari kurikulum Merdeka seperti ini? Ya, kami dari JSIT Wilayah Jawa Timur itu juga sudah melaksanakan webinar yang mendatangkan pakar ya, berkaitan sama implementasi kurikulum Merdeka itu, dan kami hadirkan semua sekolah-sekolah anggota JSIT di Jawa Timur sekitar 2 pekan yang lalu. Ini dilakukan ini ya secara mandiri ya, bukan secara mandiri, secara mandiri. Secara mandiri program bidang penjaminan mutu di Jawa Timur. Dan alhamdulillah mayoritas sekolah-sekolah anggota sangat antusias mengikuti webinar itu dan sangat bermanfaat untuk menjadi pertimbangan mereka memilih kurikulum Merdeka. Terutama di kurikulum Merdeka sendiri kan ada 3 pilihan ya, Merdeka Belajar, Merdeka Berbagi, dan yang lainnya. Ya, bagaimana kondisi sekolah-sekolah kita yang memang kondisinya beragam? Justru dengan adanya kurikulum Merdeka itu memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah yang memang kondisinya berbeda itu untuk mengelola, untuk meramu kurikulumnya sesuai dengan kondisi sekolahnya. Ya, tentu dengan CP yang sudah ditentukan, tetapi sekolah punya keleluasaan, punya kewenangan untuk mengelolanya sesuai dengan kondisinya masing-masing, termasuk kondisi raw material guru-guru dan juga siswanya. Gitu. Saya kira nanti terjadi diferensiasi benar ya, bukan hanya diferensiasi perlakuan terhadap murid yang memang beragam, tapi juga akan terjadi diferensiasi antar sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka tersebut. Ini kalau melihat upaya yang dilakukan oleh JSIT sebagai induk organisasi SIT ini luar biasa menurut saya ini, artinya jauh sebelum mereka atau sekolah-sekolah itu mengikuti webinar atau sosialisasi dari kementerian sudah diinisiasi duluan ya. Ini sebagai langkah maju menurut saya. Bagus sekali ini ya, bagus sekali. Ustadz Edris, ini kan kurikulum Merdeka ya yang terakhir yang sudah disosialisasikan oleh kementerian ini kan pasti memberikan satu inspirasi ya bagi SIT, bagi JSIT secara umum. Apa hal-hal yang menginspirasi ya bagi JSIT dan bagi SIT? Ya, sejak awal sekolah-sekolah Islam terpadu ini menyelenggarakan pendidikan, itu ada yang namanya standar kompetensi lulusan yang secara khusus dicanangkan oleh sekolah-sekolah SIT. Yang di mana dalam menjalankan program pembelajarannya itu dibutuhkan yang namanya kelonggaran ya untuk meramu kurikulum yang ada yang sudah sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah melalui kurikulum nasional tersebut. Tapi perlu fleksibilitas ya berarti. Ya, tetap teman-teman di sekolah Islam terpadu itu perlu fleksibilitas dalam mengelola kurikulumnya. Dan dengan adanya kurikulum baru Merdeka yang sejalan dengan itu, akhirnya pas sekali ya, linear sekali dengan apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah Islam terpadu selama beberapa dekade terakhir ini. Ya, artinya kesempatan yang selama ini kita cari-cari, ya dicari-cari hari ini diberikan oleh Mas Menteri ya. Ya, diberikan. Semoga ini benar-benar nanti penerapan di lapangannya begitu ya. Jadi sekolah-sekolah kita semuanya saja yang ada di negeri ini, bukan hanya sekolah-sekolah anggota JSIT, itu benar-benar diberikan kemerdekaan ya. Diberikan kemerdekaan dalam meramu kurikulumnya. Karena kita yakin bahwa kondisi sekolah, kondisi siswa ini memang beragam. Beragam. Nggak bisa diseragamkan ya. Nggak bisa dijadikan satu model saja atau satu ketetapan. Menarik sekali ini. Kalau kita lihat setiap perubahan kurikulum ya, selain ada keuntungan, selain ada inspirasi dan kesempatan tadi sudah diuraikan oleh Ustadz Edris,
tentu saja ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan ya. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi Sekolah Islam Terpadu dan JCT di Jawa Timur? Ya, ini ada beberapa aspek ya. Yang pertama, tantangan itu kalau dihubungkan atau variabelnya berkaitan sama dampak pandemi ya. Dan semua sekolah mengalami itu, bahwa ini ada perubahan yang luar biasa. Setelah 2 tahun kita nggak bertemu anak-anak, terutama dalam hal tantangan pendidikan karakter, yang kalau materi akademis saya kira masih bisa ya disiasati dengan berbagai teknik pembelajaran. Tetapi kalau pendidikan karakter ini memang tantangan yang luar biasa, yang masih menjadi PR untuk diselesaikan. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah memberikan rahmatnya untuk kita semua, pandeminya semakin surut begitu ya, mudah-mudahan benar-benar sudah hilang dari negeri kita. Dan alhamdulillah dari pemerintah sendiri sudah memberikan kebijakan pembelajaran tatap muka, bahkan kalau di Surabaya itu sudah 100% sejak sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai nanti pasca Lebaran dan terus sampai masuk tahun ajaran baru sudah bisa normal kembali begitu. Ya, sekolah bisa normal kembali. Menarik tadi Ustaz Idris mengatakan bahwa tantangannya masalah pendidikan karakter khususnya selama masa pandemi. Ini sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, bahwa di antara fokus pendidikan yang sedang dikembangkan ini yaitu peningkatan kualitas literasi, numerasi, dan karakter. Ya. Dan Kementerian sudah merumuskan ya profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Bagaimana Sekolah Islam Terpadu menyikapi atau merespon tentang adanya profil pelajar Pancasila? Iya, kami juga sebenarnya ya sebelum adanya gagasan tentang profil pelajar Pancasila itu di Sekolah Islam Terpadu juga ada yang namanya standar kompetensi lulusan. Di situ juga mencakup beberapa aspek ya, terutama pada 7 aspek besar. Yang kalau kita hubungkan, kalau kita korelasikan dengan 6 profil pelajar Pancasila itu nyambung semua. Oh, Masya Allah. Ya. Mulai dari nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai sosialnya, dan juga aspek kompetensi yang harusnya dimiliki oleh peserta didik, itu nyambung. Ya, termasuk semangat untuk nasionalisme dan kebangsaannya. Kami dari JCT Wilayah Jawa Timur atau JCT Indonesia secara umum juga sudah menyampaikan secara jelas ya, secara eksplisit bahwa kita mendukung penuh terhadap upaya pemerintah mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena secara prinsip sudah juga sejalan dengan JCT. Semuanya baik, tinggal bagaimana kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkannya dalam proses pendidikan di lembaga-lembaga kita. Mantap, mantap sekali. Ini kalau begitu secara konsep profil pelajar Pancasila sudah relevan ya, sejalan dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh JCT Indonesia ya. Nah, ini tantangannya sekarang kalau kita ingin mewujudkan karakter siswa ya melalui konsep profil belajar Pancasila, ini kan sangat-sangat bergantung kepada kualitas para guru. Bagaimana gambaran guru-guru yang ada di Jawa Timur, Ustaz Idris? Benar, iya benar. Jadi memang kunci dari mutu ya, dari mutu pendidikan itu terletak pada gurunya ya, pada para pendidiknya. Setiap perubahan kurikulum itu juga sebenarnya kuncinya adalah kunci keberhasilannya ada pada guru-guru. Maka sudah sewajarnya ketika pemerintah dan kita semuanya mengikuti perubahan kurikulum itu, yang kita pikirkan pertama kali adalah kesiapan guru-guru kita. Bagaimana cara menyiapkannya ya? Kalau di JCT Jawa Timur, di antara program unggulan yang dicanangkan di kepengurusan ini ya, itu adalah program upgrading guru, ya, program pembekalan guru. Terus terang kami di JCT Jawa Timur ini kepengurusannya baru berganti ya per Maret kemarin, dan alhamdulillah
selama bulan Ramadan itu sudah melaksanakan 4 pelatihan ya secara online yang sasarannya adalah guru, biasa, ya. Baik dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA, SMK. Dua bulan ya, 2 bulan sudah 4 pelatihan. Wah, luar biasa ini, ya, luar biasa. Jadi memang konsentrasi kami, dan ini sejalan dengan persiapan sekolah-sekolah untuk menghadapi perubahan kurikulum, untuk menghadapi perubahan efek pandemi, itu yang paling disiapkan duluan adalah guru-gurunya. Dan ke depan, di antara program unggulan yang dicanangkan oleh JSIT Jawa Timur 4 tahun ke depan adalah program upgrading guru. Ya. Jadi guru-guru kita harus terus diberikan layanan untuk meningkatkan kompetensinya, untuk meningkatkan keterampilannya. Insya Allah begitu. Ya, ini kalau kita ngomong-ngomong masalah pendidikan karakter dan peran guru, ya, beserta upgrading. Ini kan tidak hanya berbicara tentang kompetensi, ya, tetapi tentang keteladanan, ya, tentang keteladanan para guru. Bagaimana pandangan Ustadz Idris tentang hal ini? Iya, ya, sepakat sekali ya. Sepakat bahwa guru-guru itu dalam memberikan pendidikan karakter, maka kunci pertama adalah keteladanan ya. Contoh, bahkan kalau kami memberikan pelatihan begitu ya, 7 tahap dalam mendidik anak-anak, kita menggunakan singkatan COPT celaan hu begitu. COPT itu contoh. Jadi yang pertama kali dalam mendidik anak-anak yang dilakukan oleh guru adalah memberikan contoh, memberikan keteladanan. Baru berikut-berikutnya memberikan nasihat dan sebagainya. Ya, alhamdulillah teman-teman di JSIT ya, secara umum termasuk di Jawa Timur, itu guru-guru yang bergabung di SIT itu sudah sangat paham dengan prinsip ini. Maka guru-guru yang baik ya adalah guru-guru yang terus berusaha memberikan keteladanan kepada murid-muridnya. Bagaimana caranya guru itu bisa istiqomah ya, bisa bertahan, memberikan keteladanan itu konsisten. Maka guru itu harus siap membina dan siap dibina. Jadi guru itu bukan sama mentang-mentang sudah jadi guru, sudah jadi dewan guru begitu ya. Itu nggak mau dibina lagi, tidak. Kalau di JSIT Jawa Timur, di JSIT Indonesia, guru-gurunya harus siap ikut pembinaan ya, pembinaan rutin dan pembinaan sidentil. Dan itu bagian dari upaya untuk sama-sama menjaga. Karena kalau nggak diingatkan, itu guru juga namanya manusia ya. Itu juga rentan bisa yang naik, bisa turun ya. Bisa turun sesuai dengan kadar keimanan juga. Maka harus ada lingkungan, ya, ada sistem yang mendukung, yang mensupport agar kita itu, para guru itu senantiasa berusaha menjadi orang baik. Karena kebaikan kita baik secara langsung bertemu anak-anak maupun tidak ketemu anak-anak, itu tetap akan mempengaruhi kesuksesan kita dalam mendidik mereka. Begitu. Ini menarik nih. Saya mau tanya lebih lanjut tentang sistem ya, tapi saya mau kembangkan kalau bahasanya Mas Menteri itu kan kita harus menciptakan ekosistem sekolah yang baik, begitu ya. Ini berarti tidak hanya guru, berarti beberapa hal, beberapa komponen yang ada di sekolah ini. Ini bagaimana Ustadz Idris? Tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekolah Islam terpadu pada umumnya, khususnya di Jawa Timur. Baik, di sekolah-sekolah Islam terpadu ya, itu ada yang namanya standar yang harus yang harus diikuti, yang harus dijalankan oleh para guru. Kalau kita juga menggunakan istilah kode etik guru begitu. Di antara tujuan adanya kode etik itu untuk menguatkan ekosistem di antara para gurunya. Maka di sana setiap guru itu prinsip utamanya adalah kita ini para pendidik, kita ini siap untuk dijadikan teladan oleh anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, para guru itu harus siap untuk juga dibina atau dievaluasi begitu, termasuk dalam aspek sikap dan perilakunya. Yang ketiga, semangat untuk menasihati, semangat untuk saling menjaga di antara kita, di antara para guru, itu sangat penting. Jangan sampai guru-guru kita hanya fokus untuk mendidik murid-muridnya, tetapi mereka sendiri kadang lalai dan tidak saling mengingatkan, itu juga sangat berbahaya.
Berarti Ya. ini ya seperti puji-pujian yang sering kita dengar di masjid, di musola ya. Wong kang soleh kumpulono ya. Jadi Benar. ada komunitas, ada ekosistem, ada lingkungan yang ikut menjaga konsistensi karakter guru khususnya. Begitu ya Ustadz Idris? Benar, benar. Sehingga ketika para guru itu bertemu, itu suasananya adalah suasana untuk saling menguatkan. Ya, Suasana untuk saling menasihati begitu. Ya, Dan itulah yang kita maksud tumbuhnya ekosistem yang baik di lingkungan sekolah. Dan ini terlihat sekali dari ungkapan beberapa guru kita ya, yang juga mungkin pengalaman di tempat lain, itu merasa kalau mereka beraktivitas di sekolah Islam terpadu itu suasananya itu penuh dengan kekeluargaan, suasananya itu penuh dengan semangat untuk menjadi orang baik, begitu, semangat untuk menjalankan aktivitas ibadah harian, semangat untuk saling belajar itu muncul, dan itu komentar-komentar itu kita dapati dari guru-guru yang memang sudah pengalaman di beberapa tempat. Dan sehingga itu kenyamanan sangat dirasakan begitu. Dan itu akan menjadi energi dan sumber keteladanan bagi murid. Benar, benar sekali ya. Kita memang berharap ya dalam pendidikan itu ada unsur keteladanan pula dari orang tua siswa. Betul. Tapi kita sebagai lembaga pendidikan atau sebagai para pendidik itu tidak bisa serta-merta langsung mengatur bagaimana kondisi orang tua siswa. Gitu. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri, adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah kita. Untuk orang tua tetap kita libatkan, melalui berbagai upaya, mulai dari parenting rutin dan sebagainya. Tetapi tetap yang kuncinya ada di kita sendiri ya, ada di para pendidiknya sendiri, begitu. Ini jadi penting kalau kita bicara pendidikan karakter ya, maka selain guru dan ekosistem sekolah, tentunya orang tua dan iklim yang ada di rumah. Mungkin ada tips-tips ya atau kisah-kisah sukses bagaimana kita bisa melibatkan orang tua ya di dalam proses pendidikan anak-anak yang ada di sekolah. Oke. Kita mulai dari saat awal masuk ya. Saat awal masuk itu ada yang namanya observasi ya, masa observasi. Biasanya kalau di luar itu observasi itu kan yang ditekankan kepada siswanya, kepada calon muridnya. Kalau di lingkungan SIT berarti orang tua juga ikut. Orang tua juga diobservasi karena orang tua itu terlibat penuh dalam proses pendidikan itu. Dan itu apalagi sangat terasa di pembelajaran jarak jauh kemarin ya. Itu aslinya gurunya itu adalah orang tua ya. Karena mereka yang dampingi ya. Tapi bagaimanapun juga nanti ketika suasana sudah normal kembali, tetap orang tua sangat penting kontribusinya. Bukan hanya untuk ketuntasan pembelajaran secara umum, terutama pendidikan karakter, itu peran vital juga ada di orang tua. Ya, dari observasi awal masuk itu kita bisa mengetahui bagaimana kesiapan orang tua untuk bekerja sama dengan sekolah, dengan guru-guru. Itu sangat penting, ya. Bahkan kesiapan kerjasama itu juga menjadi pertimbangan anak itu bisa lanjut apa tidak untuk belajar di tempat kita, begitu. Kemudian yang kedua, saat awal masuk pun ya sudah diterima begitu, ada yang namanya orientasi. Ya, orientasi itu bukan hanya siswa baru tapi juga orang tua siswa baru. Itu juga ada masa orientasi. Di situ ada membangun kesepamahaman, membangun kesepakatan bersama untuk sama-sama berusaha apa yang akan dilakukan gitu ya. Benar. Termasuk tata tertib, pembiasaan yang ada di sekolah itu harus dipahami bersama. Jangan sampai proses bagaimana pemahaman orang tua dengan guru terhadap pendidikan anak itu berbeda. Itu yang harus disinergikan sejak awal. Kemudian yang ketiga, kalau sudah belajar itu harus ada komunikasi intens. Maka di situ ada yang namanya buku komunikasi, ada buku penghubung, yang itu bisa terus terkomunikasikan. Dan sekarang sepanjang proses pendidikan ya. Setiap hari, setiap hari komunikasi harus jalan. Ya. Dan yang keempat bisa disupport dengan yang namanya parenting rutin. Ya. Entah itu per bulan atau apa. Kalau bisa kami sarankan parentingnya itu berbasis kelas. Karena suasana sharing, suasana untuk bagaimana menyampaikan perkembangan putra-putrinya itu sangat penting. Tapi kalau parentingnya dibuat klasikal, satu sekolah gitu itu lebih sifatnya webinar saja. Tapi motivasi ya, mungkin daripada motivasi. Benar, itu penting tapi sesekali saja.
Sehingga yang diperlukan dalam parenting rutin itu adalah bonding, ya, ikatan antara orang tua dengan pihak sekolah, yang itu bisa dibangun kalau dilaksanakan secara rutin dan juga mungkin skalanya lebih kecil per kelas mungkin. Ustadz Idris, ini menarik. Jadi apa yang Ustadz lakukan ini ya tentang itu kan seperti persiapan proses pendidikan dan pembinaan karakter ya, dimulai dengan observasi baik siswa maupun orang tua. Ini semacam boleh disebut sebagai assessment diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran ya, di awal semester ini. Dan ini kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka, nanti itu boleh juga disebut sebagai perencanaan berbasis data. Berarti apa-apa yang akan dilakukan itu di awal sudah ada petanya dulu ya, kondisinya seperti ini, sehingga sekolah nanti akan melakukan seperti ini, peran guru begini, peran orang tua begini. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Wah, bincang-bincang yang menarik ini di akhir Ramadan, walaupun sudah mudik ini ya. Ustadz Idris, bagaimanapun di tengah-tengah kesibukan mengurus JCT, melayani para anggota, Ustadz kan ada di satu lembaga pendidikan Islam, yaitu di Al-Uswah Surabaya ya. Ustadz di Al-Uswah sebagai apa sekarang? Sebagai Direktur Pendidikan, Ustadz. Wah, luar biasa. Ya, ini sama di jabatannya di JSIT ya, sama di Al-Uswah, beda nama tapi tanggung jawabnya sama, tugasnya menggerakkan ya, tentunya menggerak. Saya ingin tahu lebih detail secara spesifik tentang Al-Uswah. Bagaimana kesiapan Al-Uswah di dalam menyikapi atau menyambut kurikulum merdeka sekarang? Ya, di Al-Uswah beberapa waktu terakhir ini kita sudah bergerak agak cepat ya untuk menyikapi satu pasca pandemi dan yang kedua kurikulum. Dan di antara yang kita buat terobosannya itu kalau berkaitan sama secara umum ya, kebijakan umum, ini Al-Uswah sekarang lagi fokus untuk memberikan layanan pembelajaran PTM-nya yang itu bisa mengembalikan semangat belajar anak-anak. Dan itu sudah kita lakukan sejak sebelum Ramadan ya, beberapa 1 pekan, 2 pekan sebelum Ramadan itu kan sudah dibuka PTM 100% oleh pemerintah Kota Surabaya. Langsung kami selenggarakan berbagai agenda mulai dari outbound dan sebagainya supaya semangat anak-anak untuk kembali ke sekolah itu dapat. Dan alhamdulillah hampir 100% anak semangat kembali untuk belajar di sekolah. Kemudian ini juga akan kita lanjutkan nanti pasca hari raya itu sudah disiapkan outbound dan sebagainya sembari menuntaskan yang lain. Yang kedua adalah menuntaskan semua PR-PR yang belum tercapai selama pandemi kemarin, termasuk PR akademis. Ya, kami punya grafik capaian Al-Quran, punya capaian akademis yang lain, termasuk ibadah dan sebagainya, itu benar-benar dituntaskan. Jadi semacam ada orientasi ketika anak-anak itu masuk. Juga ini apa yang kami menyiapkan kemampuan guru yang harus terus ditingkatkan. Maka ini hampir sama begitu. Ya, ini lagi-lagi yang dilakukan berbasis data ya, luar biasa. Benar. Kami juga sudah meluncurkan barusan portofolio online guru yang ini menjadi program baru di Al-Uswah, dan itu kita hubungkan dengan jenjang kepegawaian dan sebagainya. Inti dari portofolio guru adalah semangat guru untuk terus meningkatkan kompetensinya, menjalankan tugas-tugas hariannya, yang itu pasti berdampak terhadap peningkatan atau kualitas layanan pembelajaran kepada peserta didiknya. Boleh diceritakan? Kalau dihubungkan sama, ya, boleh diceritakan itu bagaimana portofolio guru itu bisa diperoleh oleh manajemen sekolah ya, mungkin dari pimpinan sekolah ya. Prosesnya seperti apa? Ya, jadi kami mendesain beberapa aspek yang itu bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas seorang guru. Mulai dari semangat mereka mengikuti upgrading ya, pelatihan-pelatihan, kemudian bagaimana guru-guru itu membuat karya, mulai dari perlombaan, PTK, sampai kesiapan guru untuk terus merapikan dan meningkatkan kualitas RPP-nya, aktivitas sosialnya, dan semua ada 16 aspek yang kami nilai dalam portofolio itu, dan alhamdulillah
kalau tahun kemarin itu masih berbasis Google ya. Sekarang sudah dikembangkan pakai aplikasi yang dimana guru-guru bisa setiap saat itu mengupdate ya apa saja prestasi dan karya mereka. Termasuk yang mungkin agak remeh-temeh itu kan RPP ya. RPP itu selama ini ya yang ada di tempat kami manual saja. RPP dibuat oleh guru, kemudian dikirimkan ke kurikulum untuk divalidasi, masuk ke kepala sekolah, tanda tangan, terus kembali lagi. Tapi kita nggak punya arsip. Ya, sehingga ketika menjelang akreditasi, menjelang lisensi di SIT itu pada bingung portofolionya tersebar di mana-mana ini gitu kan. Ya, dengan adanya portofolio itu semuanya arsipnya ada, bahwa guru itu membuat karya. Bahkan nanti kalau dari RPP saja itu portofolio sudah bisa dioptimalkan. Itu setiap guru setiap tahun harusnya bisa memproduksi buku yang isinya RPP-nya. Karena sudah rapi semuanya di situ. Itu belum kita bicara tentang PTK, kita belum bicara tentang buku karya-karya guru. Kemudian Al-Ushwa sendiri selama ini itu buku-buku pegangan siswa mayoritas adalah karya guru-gurunya. Ya, cuma itu belum terapikan. Ya, kemudian semangat guru untuk mengikuti event kompetensi atau perlombaan di luar itu juga harus kita angkat. Karena kita yakin ya, semangat guru-guru untuk mengikuti kompetisi yang ada di luar ya, itu pasti berdampak pula kepada pada semangat ya dan kepercayaan diri murid-murid kita untuk mengikuti kompetisi yang sama begitu. Kita khawatir murid-murid kita itu kalau ada perlombaan itu enggan ikut atau enggak pede kalau ikut karena guru-gurunya sendiri enggak memberikan inspirasi untuk itu. Artinya ini juga bisa jadi spirit keteladanan guru juga ya dalam bidang akademik siswa ya. Benar. Nah, dan ini semuanya Ustadz kalau kita hubungkan sama data, dengan adanya portofolio itu kita tahu potretnya guru-guru kita itu dengan adanya scoring itu. Ya, dan itu berlaku untuk semua guru yang ada di Al-Ushwa Surabaya. Luar biasa. Dan karena kami menggunakan sistem jenjang kepegawaian sebagaimana PNS ya, ada golongan 3A, golongan 3B. Itu berpengaruh sekali dengan nilai portofolio. Ini kita jadikan sebagai angka kreditnya. Ya, itu sistem yang sedang dibangun dan terus akan kita sempurnakan ke depannya. Luar biasa, Ustadz Idris. JSIT-nya luar biasa, Al-Ushwa-nya juga luar biasa. Sebelum kalimat penutup, ini ngomong-ngomong di Al-Ushwa Surabaya juga ada alumni STKIP Al-Hikmah Surabaya yang jadi guru di sana, Ustadz. Betul, masih ada, Ustadz ya? Ada 2 orang. Alhamdulillah, bagus beliaunya. Bisa diceritakan singkat, Ustadz, bagaimana performan mereka selama ada di Al-Ushwa Surabaya? Singkat saja mungkin ya. Ya, dan alhamdulillah ya, kami bersyukur sekali ada tambahan support ya dari lulusan STKIP Al-Hikmah. Yang ada 2 orang yang sudah bergabung bersama kami dan kami berharap angkatan-angkatan berikutnya ada lagi begitu. Ya, amin, insyaallah. Dua-duanya Ustadz ya dan relatif baru karena mereka juga baru lulus. Ya, tapi akselerasinya luar biasa. Yang satu ini fokusnya di bahasa Inggris. Awalnya mengajar di SD Al-Ushwa yang 1 ya, SD 1. Kemudian ada pengembangan kami di SD2 di daerah Gunung Anyar. Beliau kita tempatkan di SD2 untuk mengembangkan di sekolah baru dan cepat sekali. Maka guru ini itu kemarin ya, waktu Ramadan kalau tidak salah, itu ikut lomba guru bahasa Inggris SD. Kalau nggak salah beliau juara 1 tingkat nasional. Iya, Masya Allah, luar biasa. Itu guru lulusan dari sana ya, jadi guru peringkat terbaik ya untuk pengajar bahasa Inggris di jenjang SD. Satunya lagi yang kapasitasnya di background-nya matematika, itu juga Ustadz juga. Ini lebih baru lagi, baru 1 tahun bergabung di Al-Ushwa dan cepat sekali dan sekarang kapasitasnya sudah seperti wali kelas. Dan insya Allah sudah akan kita proyeksikan menjadi wali kelas untuk tahun kedua nanti. Karena mungkin pengalaman di lapangan dulu bagus ya saat saran dan masukan untuk STKIP Al-Hikmah sebagai pengguna. Ya, saya kira terus dikuatkan lagi Ustadz, terus dilanjutkan pengalaman-pengalaman para mahasiswa itu untuk terjun langsung ya di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah, karena pengalaman langsung itu yang justru menjadi hal yang sangat bermanfaat, sangat berdampak ya dibandingkan teori-teori. Teori penting, tetapi pengalaman di lapangan jauh lebih penting. Dan mereka lebih cepat beradaptasi itu karena sudah lama ya melalang buana, magang begitu ke beberapa tempat yang sudah ditentukan. Sehingga begitu masuk ke
lembaga kita sudah siap pakai, ibaratnya begitu. Ya. Memang pengalaman mereka dirancang untuk 1000 jam ya selama perkuliahan itu, setara dengan pengalaman jadi guru 3 tahun. Ustadz Idris sudah 30 menit lebih ini bincang-bincang kita luar biasa ya. Tugasnya Ustadz Idris ini besar sekali ya, peran dan kontribusinya di JICT Jawa Timur juga di Al-Unsur. Ada kalimat penutup Ustadz untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 sekaligus ini bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Silakan Ustadz. Iya. Baik. Ustadz, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita pas ya, momen Hari Pendidikan Nasional itu bertepatan dengan tanggal 1 Syawal ya, 1 Syawal. Kalau kita melihat istilah Syawal sendiri itu artinya peningkatan ya. Peningkatan itu kalau dihubungkan sama Ramadan, maka peningkatan kualitas kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah itu harus benar-benar terwujud, apalagi digembleng selama 1 bulan Ramadan. Sedangkan dari aspek pendidikan, ya peningkatan itu juga bisa dihubungkan dengan bagaimana peningkatan kualitas kita dalam memberikan layanan kepada anak didik kita. Apalagi kalau keduanya kita hubungkan, kita memberikan layanan kepada anak didik itu bagian dari ibadah pula pada Allah. Dan itu kita niatkan sejak awal kita berangkat dari rumah, berangkat ke sekolah, niat insun berangkat ke sekolah untuk ibadah pada Allah. Ini nyambung, Maka setiap kali upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ya kualitas pengajaran kita, itu insya Allah selalu bernilai pahala di sisi Allah. Maka ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, apalagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah secara umum itu sempat mengalami penurunan ya. Ketika 2 tahun nggak bertemu itu, sekarang tantangannya adalah kesiapan para guru-guru untuk memberikan layanan secara optimal. Buktikan bahwa kita ini masih terus berjuang untuk memberikan layanan terbaik kepada putra-putri kita yang dititipkan di sekolah. Kalau itu bisa kita wujud, tetap bersemangat. Kuncinya dari gurunya dulu. Betul. Kalau gurunya semangat, kita yakin murid-muridnya juga pasti ikut bersemangat. Dan itulah cara kita untuk membangkitkan kembali antusiasme belajar murid-murid kita. Dan mudah-mudahan ketika Syawal nanti anak-anak kembali ke sekolah itu semangatnya sama-sama meningkat gitu kan, sejalan dengan istilah Syawal itu sendiri. Dan kami terakhir Zahri, kami dari pengurus JICT Indonesia Wilayah Jawa Timur menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Mohon maaf ya atas segala kesilapan apabila selama memberikan layanan melalui JICT Jawa Timur ini ada yang belum optimal ya, belum dirasakan. Kami siap untuk terus memperbaiki diri. Semoga kita bisa saling memaafkan dan bisa saling mengikhlaskan. Begitu ya. Baik. Terima kasih luar biasa. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ya tanggal 2 Mei tahun 2022 bertepatan dengan bulan Syawal. Ini spirit yang bertemu, yaitu transformasi dan peningkatan kualitas pendidikan ya, karena Hardiknas ya selalu diinspirasi oleh upaya-upaya gagasan-gagasan besar untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dan ini sama dengan semangatnya bulan Syawal. Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai bagian upaya kita untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional bangsa Indonesia. Terima kasih Ustadz Idris. Selamat berlibur dan bersama keluarga. Salam sehat. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.